Tokyo telah memutuskan untuk terus maju dalam pengembangan pesawat tempur stealth superioritas Mitsubishi F3 generasi ke-6 yang dirancang secara domestik. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu update seputar militer. Pada bulan Februari tahun 2019, Kementerian Pertahanan Jepang secara eksplisit mengkonfirmasi niat ini kepada media Gen. Dilaporkan, persyaratan kinerja F3 akan dirilis dalam anggaran 2020 dengan pengembangan secara resmi dimulai pada 2021 dan penerbangan pertama ditargetkan untuk 2030. Jet F3 yang baru rencananya akan menggantikan lebih dari 100 pesawat tempur Mitsubishi bermesin tunggal F2 buatan Jepang dimulai pada pertengahan hingga akhir 2030-an. Mesin dorong turbofan XF9 berkecepatan tinggi dan radar array elektronik aktif sedang dikembangkan untuk program F3. Jepang juga mengungkapkan biaya pengembangan program yang diproyeksikan sebesar 5 triliun yen atau setara hampir 45 miliar dolar. Yang berarti biaya per pesawat dapat melebihi angka 20 miliar yen atau 179 juta dolar. Konsep hybrid badan pesawat F-22 dengan avionik F-35 yang lebih maju tampaknya sangat menarik, tetapi biaya untuk pesawat seperti itu sangat tinggi, mencapai 215 juta dolar per pesawat. Jepang juga mendekati Grumman, yang beberapa dekade sebelumnya telah mengembangkan pesawat tempur siluman XF-23, dan BAe Inggris yang saat ini mengembangkan pesawat tempur siluman Tempest. Banyak analis memperkirakan kematian F3 setelah Tokyo mengumumkan niatnya untuk membeli 100 jet F-35A dan F-35B. Tokyo bahkan dapat membeli beberapa F-35 dengan lebih cepat dan murah dari AS dengan alih-alih memproduksinya di Jepang. Tetapi, F-35 dirancang sebagai peran pesawat udara ke udara. Sementara JASDF sedang membangun kemampuan serangan darat dan patroli udara defensif yang sejauh ini merupakan misi utamanya. Karakteristik yang diinginkan dalam pesawat tempur pertahanan udara adalah jarak jauh dan daya tahan untuk patroli yang panjang serta kecepatan tinggi dan kemampuan manuver untuk mengalahkan petarung lawan dalam pertarungan jangkauan visual. F3 akan menjadi petarung bermesin ganda yang mampu memasang 6 senjata internal. Sketsa konsep yang dirilis oleh insinyur Jepang belum menunjukkan desain akhir yang akan dipilih. Namun ada beberapa informasi yang tersedia dari berbagai teknologi yang ingin dimasukkan oleh para insinyur Jepang dalam F3. Pada tahun 2019, Jepang mulai menguji XF9 turbofan bypass rendah yang dikembangkan oleh Ishikawa Heavy Industries. Mesin ini dilaporkan dapat menghasilkan 11-12 ton dorong kering atau 15-16,5 ton dengan afterburner. Sementara dua F-119 turbofan F-22 menghasilkan 13 ton kering dan 17,5 ton dengan afterburner. Ukuran XF9 setengah meter lebih pendek dan 30 cm lebih ramping dari F-119 yang menjadikannya lebih banyak ruang untuk senjata internal. Kementerian Pertahanan Jepang telah meneliti nozzle dorong vektor 3 dimensi yang dapat mengarahkan mesin dorong hingga 20 derajat ke segala arah. Jika ini dapat diimplementasikan tanpa mengganggu penampang radar, jelas ini menunjukkan bahwa Jepang ingin F3 dapat mengungguli pesawat jet tempur modern yang paling bermanuver di dunia yaitu F-22 dan Su-35. Jepang juga telah mempelajari cara mengubah lapisan badan pesawat F3 menjadi antena radar konformal yang sangat besar dengan menggunakan sensor lapisan komposit dan menguji sensor ESM elektromagnetik yang tidak hanya membantu mendeteksi musuh, tetapi juga dapat meminimalkan atau mengubah radio pesawat tempur siluman untuk pertahanan diri. Untuk instrumentasi kokpit, para ilmuwan Jepang sedang mempertimbangkan untuk memasang sistem tampilan helm mounted gaya F-35 yang dikombinasikan dengan satu layar kristal. Kecerdasan buatan menggunakan antarmuka juga sedang dikembangkan untuk meringankan beban tugas pilot dengan mengoptimalkan aliran data ke situasi pertempuran. Jepang juga telah meneliti data link berkecepatan tinggi dengan jaringan sensor dan bertukar data penargetan. Ini secara khusus dimaksudkan untuk melawan musuh yang lebih unggul secara numerik serta pesawat siluman.
Teknologi F3 termasuk avionic fly-by-wire serat optik yang tahan EMP dan sistem penerbangan yang dapat mendeteksi dan secara otomatis mengkompensasi kerusakan pada permukaan kontrol pesawat. Kementerian Pertahanan Jepang juga jelas memberikan transfer teknologi dan meminta bantuan dari perusahaan Lockheed, Boeing atau BAE Systems untuk memudahkan penyelesaian proyek meskipun dipimpin oleh perusahaan domestik. Teknologi di atas memberikan banyak karakteristik konseptual jet tempur generasi ke-6 dan secara individual cukup mengesankan. Namun, mengintegrasikannya ke dalam platform menimbulkan tantangan yang jauh lebih besar, seperti halnya memproduksinya secara massal dengan biaya yang efisien. F-35AS, misalnya, mengalami banyak penundaan dan pembengkakan biaya karena kesulitan mengintegrasikan banyak teknologi baru di bawah pengembangan bersama. Dengan demikian, para insinyur Jepang memiliki pekerjaan yang sesuai untuk mewujudkan tujuan pembangunan 15 tahun.